Episode 26. Pelelangan 2. 350, ucap Vipno 5. 500, teriak Vipno 2. Diam beberapa saat. Apakah tidak ada lagi? Tanya Xin Mei. Kalau begitu pedang ini dimenangkan oleh 600, tawar Zhang San. 700, ucap Vip 2. 800, ucap Zhang San. Sembi, ayah tidak usah terlalu memaksa. Kita masih memerlukan barang yang lainnya, aku juga masih punya pedang yang bagus, ucap anaknya yang duduk di sebelahnya. Baiklah kalau begitu, sepertinya pedang ini jatuh kepada Vipno 1. Ucap Xin Mei. Baiklah, ini sesi yang terakhir dan penutup acara lelang kita kali ini. Setelah dibuka, sebuah pil berwarna biru cerah dan aroma yang menyeruak memasuki hidung para tamu. Dan menyegarkan pikiran mereka. Pil apa itu? Kerumunan berbisik. Ini adalah pil langka. Konon katanya, pil ini hanya bisa dibuat oleh alkemis Grandmaster. Namun kita tahu di benua ini sulit untuk menemukan alkemis itu. Dan kami beruntung menemukan pil ini di dunia kecil yang kelompok kami jelajahi, Xin Mei menjelaskan. Sepertinya kalian sudah tidak sabar. Langsung saja tawarkan harga, ucap Xin Mei dengan senyum. Dia yakin dia akan mendapatkan banyak bonus. 500 keping emas, Vipno 2 mengawali suara. 700. 900. 1.100.000, 1.500.000. Angka terus bertambah hingga 5 juta keping emas, ucap Zhang San. Wow, Vipno 1 sangat kaya. Iya, dia sangat kaya. Dari suaranya terdengar masih muda. Mungkin dia tuan muda dari keluarga besar, tapi keluarga besar mana yang mampu mengeluarkan uang sebanyak itu? Kamu benar. Para tamu biasa saling berspekulasi. Jika tidak ada lagi yang menaikkan harga, maka pil ini akan dimenangkan oleh Vipno 1. Hening sejenak kemudian tuk tuk tuk. Beri tepuk tangan yang meriah untuk tamu Vipno 1. Sekaligus untuk menutup acara ini, ucap Xin Mei dengan lantang. Suara tepukan pun menggema di seluruh ruangan. Lalu mereka yang memenangkan pelelangan satu persatu mengambil serta membayar harga lelang. Pelayan datang ke ruangan Vipno 1. Tuan muda, manajer kami ingin bertemu Anda. Pimpin jalannya, ucap Zhang San sembari melangkah di belakang. Tok tok. Manajer, saya sudah memanggilkan tamu yang Anda pinta. Bawa mereka masuk. Pelayan itu pun mendorong pintu dan mempersilakan Zhang San dan Cao Lingan masuk. Silahkan tuan, Zhang San janya mengangguk. Saya permisi dulu, ucapnya sambil memundurkan langkahnya meninggalkan ruangan. Apa kabar tuan muda? Ucapnya sambil mengulurkan tangan, nama saya Lan Hua. Kalau boleh tahu, dengan siapa saya sekarang berbicara? Saya Zhang San Nona dan ini istri saya Cao Lingan. Oh baiklah. Silahkan duduk dulu tuan muda. Mereka bertiga pun duduk di kursi yang tersedia. Kemudian pelayan datang membawakan minuman serta buah-buahan. Silahkan dinikmati tuan muda Zhang, pelayan panggil Xin Mei dan bawa pedang dan pil yang dimenangkan oleh tuan muda ini. Baik menegar, pelayan pun keluar dari ruangan. Ada apa gerangan menegar Lan mengundang kami ke sini? Tidak ada hal yang penting. Hanya ingin berhubungan baik saja dengan tuan muda. Selang beberapa waktu, Xin Mei datang membawakan barang Zhang San. Menegar. Ini barangnya, ucap Xin Mei. Terima kasih Mei, silahkan kau kembali. Dan ambil bonusmu di kasir. Baik menegar, sahut Xin Mei sambil berlalu. Aku akan membayar pakai ini. Apakah bisa?
Tanya Zhang San dengan menunjukkan kartu emas yang didapatkan di cabang pavilion teratai merah di kota bunga. Tentu bisa Tuan Muda. Dan dengan kartu ini Anda akan mendapatkan diskon 20%. Coba hitungkan berapa sisa yang harus kubayar. Tunggu sebentar Tuan Muda. 5 juta ditambah 800.000 dikurang 20%. Tersisa 4.640.000 keping emas. Karena di kartu Tuan masih tersisa saldo 5 juta, jadi Tuan tidak perlu membayar biaya tambahan. Hanya akan dipotong di saldo Tuan Muda saja, ucapnya menutup kata. Syukurlah. Apakah di sini ada ruangan khusus yang aman? Apakah Tuan Muda hendak mencoba menerobos tingkatan? Tanya Lan Hua. Ya, kau benar. Kami berdua akan mencoba naik tingkat. Ada Tuan. Mari saya antarkan. Mereka pun bergerak beriringan hingga sampailah ke tempat yang tertutup. Di sini Tuan Muda, saya akan pergi dulu, permisi. Zhang San menyerahkan pedang yang didapat dari pelelangan. Dan memberikan pil pemulih energi. Berkultivasilah Aner, kokohkan pondasimu, kemudian Zhang San duduk dengan tenang. Lalu mengayunkan tangannya yang berisi pil biru cerah ke mulutnya. Semoga ini bisa membantuku naik tingkat. Meski pil ini untuk tingkat suci menjadi tingkat dewa seperti yang ku baca dari perpustakaan Guru Fei. Tapi aku harus naik tingkat secepatnya. Wuss. Pusaran energi yang sangat besar merangsak masuk ke dalam tubuh Zhang San. Membuat urat-urat nadinya pun membesar seperti ingin meledakkan tubuhnya. Aku harus bisa mengendalikan energi ini, aku tak ingin gagal dan cacat, batinnya menyemangati. Aku harus masuk ke dalam lautan kesadaran sekarang. Dia melayang dan melihat lautan kesadarannya membesar beberapa kilometer luasnya. Gejolak energi mengamuk dan menghempaskan setiap apa yang ada di jalurnya. Sedangkan di luar Cao Ling'an masih memperhatikan tubuh Zhang San yang melayang. Semoga San Gege bisa melewatinya. Beberapa hari berlalu Zhang San masih tenggelam dalam kultivasinya. Pil biru sudah hampir habis diserap khasiatnya. Boom! Suara teredam pertanda baik terdengar dari tubuhnya. Tingkat kaisar tahap menengah sangat berbeda. Namun dia merasa masih banyak energi yang berkumpul di dantiannya. Hingga dia memaksakan untuk menembus lagi. Boom! Sekali lagi terdengar namun Zhang San langsung memuntahkan darah dari mulutnya kemudian dia terjatuh san pingsan. Cao Ling'an yang melihat Zhang San terjatuh langsung panik. San Gege, apa yang terjadi? Dia pun memasukkan pil pemulih energi melalui mulut ke mulut. Karena Zhang San tak bisa menelannya sendiri. Kemudian dia mengalirkan energi hangat dari telapak tangannya. Mencoba mengalirkan khasiat pil yang ada. Namun Zhang San tidak menunjukkan reaksi apa-apa hingga membuatnya tambah bingung. Lalu dia berlari keluar ruangan. Dan mencari orang meminta pertolongan. Kemudian dia melihat pelayan lalu memanggilnya. Pelayan bantu aku. Panggil menegar, ucapnya dengan tergesa-gesa. Baik Nona. Nona silahkan tunggu, jawabnya berlari. Episode 27. Melanjutkan perjalanan. Di dalam lautan kesadaran, Zhang San merasakan aliran tenaga yang sangat-sangat besar. Kemudian memeriksa tingkatannya. Hahaha aku tidak percaya ini. Aku mengira, aku akan gagal naik tingkat. Tapi aku belum mendapat sambaran petir kenaikan. Lebih baik aku mengokohkan pondasiku saja dulu. Baru memikirkan yang lain, gumamnya. Kemudian dia memperkuat pondasinya dengan menyerap energi murni yang terkandung dalam lautan kesadaran itu. Sementara di luar tubuhnya masih terbaring lemah.
Ada seorang tabib yang memeriksanya keadaannya. Bagaimana tabib? Apa yang terjadi padanya? Tanya Cao Ling'an dengan wajah masih panik. Dia baik-baik saja. Hanya perlu istirahat. Ucap tabib. Kemudian tabib melangkahkan kakinya meninggalkan ruangan. Beberapa waktu berlalu Zhang San akhirnya bangun. Ada apa Aner? Kenapa kau menangis? Tanya Zhang San yang melihat air mata menetes di tangannya. Cao Ling'an yang mendengar suara itu langsung berhenti menangis. Kau akhirnya sadar? Apa kau tahu aku sangat mengkhawatirkanmu San Gege? Aku baik-baik saja, lihatlah. Sambil tersenyum Zhang San mencium tangan Cao Ling'an. Li mesum, ucapnya memukul lembut tangan Zhang San. Mereka pun bercanda sambil menghabiskan malam berdua. Di lain sisi 4 orang sedang mendiskusikan sesuatu. Bagaimana? Apakah kalian menemukan informasinya? Tanya pemimpin dari faksi awan. Terakhir kali terlihat mereka memasuki paviliun teratai merah pemimpin, ucap seorang sebelah kanan. Kalau kamu, informasi apa yang didapat? Tunjuk pemimpin ke sebelah kiri. Saya bertanya di tiap penginapan. Tapi tidak ada yang menginap dengan ciri-ciri target. Jawabnya. Baiklah. Kita tunggu beberapa hari lagi. Bubarlah, ucap sang pemimpin. San Gege. Apakah kita akan berangkat hari ini? Iya, kita sudah terlalu lama di kota ini, lebih baik melanjutkan perjalanan. Memangnya Gege punya tujuan kemana? Aku mau ke klan Lu, aku ingin menemui anak pamanku di sana. Kita pamit dengan menegur dulu, ucapnya sambil menggenggam tangan Cao Ling'an. Begitulah menegur. Kita akan berangkat sekarang. Terima kasih atas kebaikannya. Hati-hati Tuan Muda Zhang. Kemudian mereka berdua keluar dari batas kota. Setelah menyelesaikan pemeriksaan, mereka pun melesat dengan ilmu meringankan tubuhnya. Menurut peta yang diberikan oleh Meneger Lan Hua, kita akan melewati kota Karang Mekar, sebelum sampai ke kota Karang Putih. Lantas sejauh mana dari kota ini menuju ke kota selanjutnya San Gege? Lumayan jauh, sekitar 3 hari perjalanan. Namun kita tidak diburu waktu juga. Jadi kita sambil menikmati kebersamaan, ucap Zhang San. Apakah Gege merasa kita diikuti? Tanya Cao Ling'an. Biarkan saja mereka. Pura-pura tak sadar saja Aner, jawabnya tanpa mengurangi kecepatan lompatannya. Mereka berdua terus saja berlompatan dari pohon ke pohon. Sementara di belakang 4 orang sudah mengikuti sejak mereka keluar dari kota. Sepertinya mereka tidak menyadari keberadaan kita pemimpin. Sepertinya iya. Tetap pertahankan jarak, setelah menemukan tanah lapang baru kita sergap, ucap pemimpin faksi awan yang berada di tingkat raja tahap puncak. Dan 3 orang lain yang berada di tingkat raja tahap menengah mengikuti dengan patuh. Ayo kita berhenti Aner. Kemudian Zhang San berpaling menatap ke arah belakang. Untuk melihat siapa gerangan yang mengikutinya. Pemimpin, mereka menyadarinya. Aku tahu, sudah ketahuan langsung saja serang. Aku akan mengabari ketua, bahwa target akan datang dengan kepala tanpa tubuhnya. Whoosh. Dari jauh terlihat cahaya samar mengarah kepada Zhang San. Menjauhlah sedikit dari Kuaner, kemudian dia menangkis serangan energi itu dengan mengibaskan tangannya ke samping. Beberapa pohon pun tumbang terkena hempasannya. 3 orang mendarat sempurna di depan Zhang San. Dan mereka tertawa. Kau akan mati bocah. Belum tentu, siapa tahu kalian yang mati. Seperti pembunuh yang kemarin, jawab Zhang San mencoba memprovokasi. Kau lumayan bocah, ucap pemimpin faksi awan datang dari belakang.
sambil melepaskan tebasannya. Namun Zhang San sudah siap. Dia menunduk lalu menendang kaki pemimpin itu dengan memutar tubuhnya. Pemimpin faksi melompat melepaskan diri dari tendangan. Kemudian menderu 3 serangan pedang secara bergantian ke arah belakang Zhang San. Kepala, pinggung juga kaki yang diincar mereka. Tapi Zhang San terlalu lincah. Bagai belut yang licin di dalam air. Dia dengan mudah menangkis tiap serangan itu. Aku akan membiarkan kalian merasakan domainku. Teknik pedang tanpa wujud. Aura pedang. Wush. Gerakan mereka tiba-tiba melambat. Apa yang terjadi padaku? Seperti ada yang mengarahkan pedang ke tubuhku. Aku juga merasakannya, jawab teman di sampingnya. Teman satunya berteriak kesakitan. Pedang Zhang San bersarang di tubuhnya. Kemudian dia menyeringai. Akan tiba giliran kalian. Sekejap berkata, whoosh. Jeritan kematian terdengar. 2 kepala terpisah dari tubuhnya. Pemimpin faksi tidak percaya dengan kenyataan yang ada. Ini benar-benar tidak mungkin, tingkat raja tahap menengah seolah domba yang menunggu untuk dibunuh oleh singa. Begitu mudah, kepalanya menggeleng. Dia pun mengabari ketua harimau pemangsa dengan jimat transmisi suara sekali pakai. Untuk segera datang membantunya. Setelah itu Zhang San melompat ke arah pemimpin faksi. Sambil menebaskan pedangnya. Namun masih dapat ditahan. Aku harus menjaga jarak, batinnya. Sambil melompat mundur dia mengirim serangkaian serangan. Namun Zhang San terus mengejar dan memperpendek jarak. Dia sadar musuh mengulur waktu. Jadi dia tak ingin terburu-buru membunuhnya. Siapa yang mengirim kalian? Tanya Zhang San di sela pertarungan. Aku takkan memberitahumu, sahutnya dengan kesal karena tak bisa menyerangkan pedangnya ataupun merobek pakaiannya. Apakah kau begitu cepat ingin mati? Jangan bodoh, ucap Zhang San yang menambah raut wajah pemimpin faksi itu terlihat kusut. Baiklah, akan kukabulkan, ucap Zhang San lagi dengan menambah kecepatan permainan pedangnya. Pemimpin faksi awan begitu ketakutan di hatinya. Setiap dia menangkis serangan, dia termundur 1 langkah. Kenapa ketua begitu lama, batinnya? Sret. Karena terlalu banyak mikir dan kehilangan fokus akhirnya dia pun terluka. Tangan kirinya harus dia relakan terjatuh ke tanah. Dia pun mundur lalu menotok bahunya untuk menghentikan pendarahan. Namun ketika dia menyadari musuh sudah tidak ada di hadapannya, dia pun mengangkat kembali pedangnya. Namun sebuah tusukan pedang menjadi penentu kehidupannya. Hingga akhir hayatnya, dia masih tidak percaya akan kematiannya. Episode 28. Kucing yang berlagak jadi harimau. Sebuah serangan yang maha dahsyat menderu dengan kecepatan yang ekstrem. Boom! Tanah berlubang membentuk kawah yang dalam. Seandainya Zhang San tak sempat menghindar dan melompat sebelum serangan itu jatuh, mungkin tubuhnya akan hancur tak bersisa. Zhang San bersiap untuk pertempuran lanjutan. Sreng! Serangan melesat di antara pepohonan. Sebuah senjata berupa cakram yang dikontrol dengan energi. Zhang San menangkis sambil melompat dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Senjata ini sangat merepotkan, aku harus mendekat, gumamnya. Langkah bayangan, Zhang San bergerak zigzag menghindari cakram yang terus memburunya. Sambil terus menangkis serangan itu dia berputar mengitari pohon dan melompat ke arah ketua harimau pemangsa Lucian. Dapat. Teknik pedang petir. Tebasan 2 gelombang, 2 larik cahaya secara berurutan menerjang dan blaar. Blaar. Teknikmu memang kuat anak muda.
Tapi pengalamanmu kurang, ucapnya dari belakang mencoba membelah Zhang San dengan cakramnya. Namun secara refleks tubuhnya menghindar ke samping. Dan menebaskan pedangnya. Boom! Pedang dan cakram beradu menggetarkan tanah. Daya kejutnya menghempaskan banyak pepohonan. Cao Lingan segera menjauh dari tempat itu. Ini bukan pertarungan yang mesti ku dekati. Semoga San Gege mampu mengalahkannya, batinnya berdoa. Aku tak ingin menjadi bebannya, ucapnya terus menghindari batang-batang pohon yang melayang tak tentu arah. Zhang San melirik ke arah Cao Lingan. Dan melihat dia sudah jauh. Dia pun melompat mundur menjaga jarak dengan Lucian. Teknik pedang petir, amarah dewa. Teknik tingkat kedua, cakram raksasa. Boom! Sambaran petir menghantam cakram yang sangat besar membuat pijakan mereka rekah. Mereka berdua sama-sama termundur. Teknik telapak dunia, tapak penghakiman, bentuk telapak tangan begitu cepat menghantam tubuh Lucian. Boom! Lucian terpelanting menghantam beberapa pohon dan menumbangkannya. Kemudian dia mengusap darah yang menetes di mulutnya. Kau memang sangat kuat bocah. Teknik tingkat ketiga, cakram emas penghancur, seriting cakram emas berputar dan membesar melaju ke arah Zhang San. Namun Zhang San sudah siap dengan pedangnya. Dia menahan lesatan cakram itu baang. Kakinya temundur 2 langkah dari semula. Dan membuat siring yang dangkal. Selagi Zhang San fokus dengan cakram itu, Lucian sudah berada di belakangnya. Mengarahkan kepalan tangannya. Teknik tingkat pertama, tinju penghancur karang. Buk! Ah! Zhang San terpelanting. Terasa remuk punggungnya. Untung saja dia juga melatih fisiknya. Jika tidak mungkin sudah hancur tulang-tulangnya. Bagaimana bocah? Apa kau menikmati pukulanku? Zhang San menyapu darah yang menetes di mulutnya. Dan mengalirkan energi ke arah punggungnya, setelah dirasa cukup dia pun menghentikannya. Jangan sombong terlalu awal Pak Tua, kau hanya kucing yang berlagak jadi harimau, ucap Zhang San memprovokasi. Tapi Lucian tahu jadi dia tetap tenang. Apa kau ingin merasakan cakar kucing ini? Ucapnya dengan seringai yang langsung menerjang ke arah Zhang San. Tahan cakarku bocah, cakar penghancur sukma, teriaknya dengan lantang. Sebuah cakaran besar melesat, mencoba merobek jiwa Zhang San. Namun Zhang San tak menahannya. Dia menghindar ke samping kemudian menerjang ke arah Lucian. Tahan teknikku. Teknik pedang petir. Amarah dewa, beeng. Tubuh Lucian terhempas terkena petir yang dahsyat. Api matahari keluarlah, wus muncul di tangannya. Bakar tubuhnya, Zhang San melempar api itu ke arah tubuh Lucian yang terhenti karena batu menahan punggungnya. Ah tidak. Tubuh Lucian hangus yang tersisa hanya cincin dimensinya. Lalu Zhang San mendekat dan mengambilnya. Semoga ada sesuatu yang berguna, gumamnya. Cao Lingan mendekat ke arah Zhang San. Dan langsung memeluknya. Aku sangat mengkhawatirkanmu Gege, aku tak ingin kehilangan lagi orang yang kusayangi, ucapnya dengan air mata yang masih membasahi pelupuk matanya. Tenanglah. Aku masih baik-baik saja. Jangan terlalu erat memeluk. Nanti aku terbawa nafsu, canda Zhang San. Lih. Gege, ucapnya sambil memukul dada Zhang San dengan tangan mungilnya. Banyak luka, tapi otaknya masih mesum, bibirnya pun maju ke depan. Kita cari tempat istirahat. Aku sudah sangat lelah, ucap Zhang San. Tanpa menyahut Cao Lingan pun langsung memapah Zhang San mencari tempat aman. Kemudian Zhang San didudukan di bawah pohon yang jauh dari pertarungan tadi.
Lalu dia menelan pil pemulih energi hingga beberapa jam kemudian dia pun membuka mata. Sayang, bagaimana keadaanmu? Lumayan. Energiku sudah kembali 50%, jawab Zhang San. Sambil melambaikan tangannya mengeluarkan beberapa cincin dimensi. Lalu dia mengeluarkan isinya. Ada beberapa ratus keping emas. Ada senjata tingkat rendah. Ada gulungan teknik tingkat bumi. Lalu dia beralih ke cincin Lucian. Wus. Ada banyak kepingan emas. Senjata. Juga ada botol pil peningkat kultivasi. Lalu dia membuka tutupnya. Heim, kurasa pil ini cukup untuk membantu Aner naik tingkat hingga tingkat raja tahap awal. Aner, ambillah ini. Cao Lingan dengan sigap menyambutnya lalu menyimpannya di cincin dimensinya. Ini gulungan apa? Tunjuk Cao Lingan yang melihat ada sebuah gulungan yang terlihat rusak dari luar. Coba aku periksa. Ambilkan sini. Cao Lingan pun menyerahkan gulungan itu ke tangan Zhang San. Ini peta. Ini sebuah peta. Peta apa San Gege? Boleh aku melihatnya? Silahkan Aner. Periksalah. Wajah Cao Lingan mengkerut melihat gambar peta. Dia seakan mengingat sesuatu. Ini adalah peta untuk menuju jurang kematian San Gege. Wajah Zhang San mengkerut mendengarnya. Tolong jelaskan lebih detail. Di perpustakaan sekte. Aku pernah membacanya. Dahulu kala ada sebuah peperangan yang berskala dewa di pegunungan awan. Katanya di dalam gunung awan itu ada harta yang sangat berharga. Hingga menyebabkan peperangan. Peperangan itu sendiri berlangsung sangat lama. Dikatakan hampir 1000 tahun lamanya. Dan semua yang berperang mati di pegunungan itu, termasuk para dewa. Hingga kini pegunungan itu masih belum terkuak rahasianya, meski pegunungan itu sudah rata dan membentuk jurang yang disebut jurang kematian. Karena setiap 100 tahun sekali akan memancarkan hawa kematian, jadi tidak ada yang berani ke sana. Ketika orang mendekat hawa kematian akan menyerang mental mereka. Lalu mereka Entah cerita itu adalah kebenaran atau tidak, itu hanyalah sebuah mitos dalam buku sejarah. Jika tak ada legenda, maka tak ada mitos. Jika mitos itu ada, berarti legenda itu nyata, ucap Zhang San dengan semangat. Setelah ke klan Lu, kita akan menuju jurang kematian. Episode 29. Tiba di kota Karang Mekar. Setelah menempuh perjalanan jauh selama 2 hari, Cao Lingan melihat sebuah kota yang sangat besar dari kejauhan. GG. Tidak jauh lagi kita akan sampai, ucapnya sambil terus bergerak. Lebih baik kita istirahat dulu Aner. Aku masih kuat GG. Nanti keburu malam, aku tak ingin malam ini tidur di hutan lagi, sahutnya. Baiklah. Zhang San langsung memeluk tubuh ramping Cao Lingan dan membawanya melesat terbang. GG mengagetkanku, ucapnya dengan cemberut. Namun setelah itu dia tersenyum bahagia dan mengeratkan pegangannya ke tubuh Zhang San. Zhang San tersenyum saja melihat kelakuan Cao Lingan yang bermanja. Sekitar 100 meter dari pintu gerbang kota, mereka turun dan mulai berjalan memasuki antrian. GG. Kota ini jauh lebih besar dari kota sebelumnya. Semoga tidak ada lagi gangguan yang menghadang. Kalau Aner tidak ingin diganggu, berpakaianlah seperti pria, canda Zhang San mencairkan suasana yang terasa panas di luar kota. Selanjutnya, ucap penjaga gerbang. GG ayo. Cao Lingan terlalu antusias untuk melihat keindahan kota Karang Mekar, jadi dia menarik tangan Zhang San dan menunjukkan token sekte mereka kepada penjaga. Setelah menyelesaikan pemeriksaan,
Mereka pun langsung mencari penginapan yang paling besar di antara yang besar. Aku sangat lelah Gege. Aku mau mandi lalu tidur cantik, ucapnya sambil berlari kecil. Baiklah. Aku juga ingin mandi, ucapnya mengejar Cao Lingan yang segera menutup pintu kamar mandi. Aku terlambat, ucapnya sambil melangkah kembali ke tempat tidur lalu melakukan kultivasi memasuki lautan kesadarannya. Setelah dia merasakan ada pergerakan di luar tubuhnya, Zhang San pun kembali ke alam nyata. Dan mengerjapkan matanya. Gege, apakah kau lapar? Aku sudah membawakanmu makanan. Mereka pun bermanja-manja berdua melupakan segala hal urusan dunia. Ayo Anen bangun, jangan malas, Cao Lingan mendengar kata itu semakin mengeratkan pelukannya. Tunggu sebentar Gege, jawabnya. Zhang San menghela nafas perlahan, lalu bangkit untuk membersihkan diri. Kota ini terlihat sangat indah pada malam hari San Gege, banyak lampu hiasi menerangi jalanan yang dipadati penduduk yang beraktivitas. Kita ke sana, tunjuk Zhang San ke arah danau. Kemudian Cao Lingan melihat seseorang mengapung di atas air tidak jauh dari perahu mereka. Gege, lihatlah ke sana, tunjuk Cao Lingan. Kita tolong dia, ucap Zhang San. Zhang San pun mengayuh dayungnya dengan cepat. Lalu menarik sosok itu dari air menaikkannya ke perahu kecilnya. Biar aku yang membantunya, setelah melihat sosok itu seorang wanita. Cepatlah sebelum dia kehabisan nafas, sahut Zhang San. Kemudian Cao Lingan menekan dada wanita itu beberapa kali hingga air menyembur dari mulutnya. Cepat beri dia pil pemulih energi, ucap Zhang San yang segera dilakukan oleh Cao Lingan. Dari pakaiannya, sepertinya dia adalah nona muda klan besar, ucap Cao Lingan sambil melihat ke arah Zhang San. Sepertinya iya. Ayo kita bawa naik ke penginapan, ucap Zhang San sambil menepikan perahunya. Setelah sampai di dalam penginapan, Cao Lingan mulai membuka pakaian nona muda itu. Namun dia teringat akan Zhang San yang ada di kamar. Dia pun langsung berkata, Gege keluarlah dulu, awas kalau Gege ngintip, ucap Cao Lingan sambil melototkan matanya. Zhang San tanpa suara langsung keluar. Dia juga tak ingin mengambil kesempatan untuk melihat tubuh wanita lain. Karena dia sudah memiliki yang indah. Untuk apa lagi mencari yang indah? Setia itu mahal, meski laki-laki tidak diwajibkan setia. Namun dia mencoba untuk setia. Karena yang terbaik bukanlah yang datang dengan segala kelebihannya, namun yang tidak pergi karena kekurangan. Zhang San menuruni tangga menuju lantai 1, dia menemukan ada tempat makan. Lalu dia memasukinya. Kemudian memesan makanan untuk diantar ke kamarnya. Juga untuk dimakannya di tempat. Dari samping terdengar suara orang yang membicarakan tengang kapal yang meledak di tengah danau. Kalian tahu tidak? Katanya kapal besar yang megah itu tadi meledak entah apa yang terjadi, ucap seorang pemuda membuka percakapan. Iya aku juga melihatnya, ketika aku sedang minum arak di pinggir danau. Aku terkejut ada api yang membubung tinggi di tengah danau, pemuda di sebelah kiri. Katanya banyak tuan muda dan nona muda klan besar yang berada di sana, entah ada konflik apa yang menyebabkan terjadinya ledakan itu, ucap pemuda itu lagi. Juga apa kalian dengar? Beberapa anggota klan besar itu memerintahkan anggotanya menyisir danau. Untuk menemukan tuan muda dan nona muda mereka. Pemuda di sebelah kanan menimpali. Dari mana kau tahu? Tanya dua orang yang lainnya. Mereka mencegatku di jalan, kemudian bertanya padaku, saat aku hendak kembali ke rumah, lalu aku bertanya pula kepada mereka.
Memang apa yang terjadi? Tanyaku. Katanya sih mereka sedang mencari tuan dan no muda mereka yang hilang, dan kata mereka lagi, bagi siapa yang menemukan tuan dan nona muda mereka akan diberi imbalan yang sepantasnya dari para klan masing-masing. Jadi jika kalian ada yang melihat atau menemukan ciri-ciri mereka, laporkan saja ke salah satu klan besar yang ada, ucapnya menutup kata yang panjang. Episode 30. Masih di kota Karangmekar. Setelah selesai makan dan mendengar percakapan mereka, Zhang San langsung berdiri dan kembali ke dalam kamar penginapan. Di depan kamar, Aner. Bolehkah aku masuk? Ucapnya sambil mengetuk pintu. Kemudian pintu kamar pun terbuka, menampilkan senyum yang mempesona dengan bibir ceri yang indah. Melihat senyummu aku mulai sadar, bahwa rezeki tak selamanya berbentuk kepingan emas, ucapnya sambil mengelus pipi Cao Lingan. Banyak yang aku sukai darimu. Salah satunya, kamu yang mampu membuatku selalu tersenyum saat bersamamu. Sahut Cao Lingan dengan pipi memerah. Sudah jangan merayuku lagi, ucap Cao Lingan dan menyuruh Zhang San masuk ke kamar. Bagaimana keadaannya Aner? Tanya Zhang San yang langsung duduk di kursi. Dia sudah tidak apa-apa. Mungkin beberapa hari dia akan sadar, sahut Cao Lingan sambil duduk di samping Zhang San dan memberikan potongan buah apel yang dikupasnya. Zhang San menyambut dan memakannya. Lalu mereka berbincang santai menghabiskan waktu di malam itu. Aku di mana? Siapa yang menyelamatkan aku? Sambil mengerjapkan matanya lalu berusaha duduk. Terasa remuk badanku seluruhnya, lalu matanya mengitari ruangan itu. Kemudian dia melihat seorang laki-laki terlelap di kursi. Apakah dia yang menyelamatkanku? Kemudian dia melihat pakaiannya. Dia langsung berteriak kencang. Zhang San melompat karena terkejut dan memasang kuda-kuda bertarung. Kemudian dia menatap sekeliling. Namun hanya ada perempuan itu yang berteriak sendiri. Kenapa kau teriak-teriak? Tanya Zhang San. Apa kau yang mengganti pakaianku? Tanyanya dengan amarah membara kepada Zhang San. Bukan aku, jawabnya seadanya. Lantas siapa? Kalau bukan kamu, siapa lagi yang ada di sini? Ucapnya sambil menangis terseduh. Aku menjaga tubuhku selama ini. Tak pernah disentuh lelaki. Tapi sekarang tubuhku, teriaknya lagi. Kemudian langkah kaki terdengar dan pintu terbuka. Gege aku membawakanmu sarapan, ucap Cao Lingan yang belum menyadari keadaan. Ada apa San Gege? Kenapa kau terlihat tegang? Itu. Tunjuk Zhang San ke arah wanita yang masih duduk di kasur. Kau sudah sadar rupanya, syukurlah. Kemudian dia melihat ke arah Zhang San lalu menatap lagi ke arah wanita itu. Akhirnya dia paham apa yang terjadi. Begini Nona. Kemarin malam kau mengapung di danau. Lalu kami menyelamatkanmu. Dan membawamu ke sini. Kemudian aku yang mengganti pakaianmu. Jadi Nona tak perlu salah paham dengan suamiku, jelasnya. Mendengar penuturan itu, wanita itu pun menyeka air matanya. Lalu berhenti menangis. Syukurlah tubuhku masih suci, batinnya. Terima kasih banyak Nona. Kau telah menyelamatkanku dari kematian. Dan sampaikan maafku kepadanya. Tunjuk Nona itu kepada Zhang San. Aku salah faham dan menuduhnya telah menyentuh sembarangan tubuhku ini, ucapnya dengan sesal. Namaku, Si Meiyin dari klan Si. Aku berhutang nyawa kepada kalian berdua. Jika berkenan, aku akan membawa kalian ke klanku. Pasti kalian akan mendapatkan hadiah besar. Karena klan kami adalah klan terbesar di kota ini, sambungnya.
Cao Lingan juga mengenalkan dirinya sambil menyambut uluran tangan si Meiyin. Dia suamiku, namanya Zhang San. Dia menekankan kata suamiku agar tak dilirik oleh wanita ini nantinya. Maaf, kami tak bisa memenuhi undanganmu. Kami harus segera melanjutkan perjalanan kami, dan kami tak ingin terlibat dalam perseteruan kalian, ucap Zhang San yang langsung menimpali perkataan Cao Lingan. Padahal aku sangat berharap. Setidaknya antarkan dulu aku ke klan Si. Tolonglah, mohonnya. Cao Lingan memandang ke arah Zhang San. Lalu bertanya, kita harus menolongnya. Kita antarkan hingga depan gerbang klannya. Lalu kita melanjutkan perjalanan. Bagaimana menurutmu, GG? Baiklah, untukmu. Apapun akan kupenuhi, sambil tangannya mencubit pipi Cao Lingan yang bulat. Ah, GG. Ada orang? Aku malu, ucap Cao Lingan. Apakah kau sudah bisa berdiri? Tanya Cao Lingan. Tanpa menyahut, si Meiyin pun berdiri dari duduknya dan memimpin jalan ke arah klannya. Perjalanan itu tidak terlalu menyita waktu. Dua wanita itu pun berbincang santai melupakan keberadaan Zhang San di belakangnya. 30 menit berlalu setelah melewati jalan yang berliku. Mereka pun sampai di pintu gerbang klan Si. Kemudian si Meiyin menyapa penjaga gerbang. Lalu dia berkata, buka gerbang dan sampaikan ke ayahku. Anaknya sudah kembali. Penjaga yang mendengar suara nona mudanya terkejut. Dan terdiam sebentar. Kemudian dia membuka gerbang, lalu seorangnya lagi berlari ke dalam menyampaikan pesan. Di kediaman klan Si. Bagaimana ini? Kenapa kalian belum mendapat kabar tentang anakku yang hilang? Apakah kerja kalian malas-malasan? Sabar, Patriark. Nona pasti selamat dari kejadian itu, ucap Panatua yang ada mencoba menyabarkan Patriarknya. Kami terus melakukan penyusuran di sekitar danau. Dan kami mengerahkan penyelam untuk menyelami danau itu. Namun kami masih belum menemukan Nona Meiyin, ucap si Langhu yang ditugaskan memimpin pencarian. Penjaga tergesa-gesa berlari memasuki ruangan tanpa permisi. Hei, apa kau tak diajari sopan santun? Apa kau ingin dihukum, teriak Panatua Agung yang bernama Si Jian dengan nada marah. Tunggu sebentar, Panatua Agung. Kita beri kesempatan dia bicara, ucap Panatua kedua. Bicaralah. Jika tak penting maka kau akan mendapat hukuman cambuk 100 kali, ucap si Jian dengan mengancam gelek. Penjaga itu menelan ludahnya mendengar ancaman dari Panatua Agung. Peluh membasahi mukanya. Nona muda sudah kembali, ucapnya langsung. Membuat semua orang yang duduk langsung berdiri mendengar kalimat itu. Apa kau tidak berbohong? Tatap Panatua Agung. Mana berani saya berbohong? Saya diperintahkan oleh Nona muda untuk mengabari Patriark bahwa Nona menunggu di depan. Kenapa dia tidak masuk? Ucap kerumunan. Namun Patriark langsung melesat keluar, meninggalkan ruangan pertemuan. Lalu mereka pun juga ikut melesat menuju pintu gerbang. Tunggulah sebentar. Aku ingin mengenalkan kalian kepada ayahku dulu, ucap si Meiyin sambil menahan tangan Cao Lingan yang ingin pergi. Maaf saudariku. Tapi kami akan segera melanjutkan perjalanan yang tertunda, sahutnya sambil melepaskan pegangan tangan si Meiyin. Hanya sebentar saja saudariku, sahutnya lagi. Bersambung. Episode 31. Konspirasi.